Kalau ada pertanyaan, nggak ada masalah, Bapak Ibu silahkan anytime, silahkan raise hand ya, langsung bertanya, nggak apa-apa. Jangan tunggu sesi tanya jawab. Nah, gitu. Jadi kita santai aja, saya akan berusaha sesantai mungkin gitu ya. Ada pertanyaan silahkan, anytime, kapanpun silahkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk di sesi 1 dan kedua, dan besok sesi ketiga dan keempat. Sertifikat akan kita mulai bagikan, kita akan kirimkan ke Bapak Ibu melalui email yang berupa e-certificate, itu di hari Kamis mulai kita kirimnya. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan nanti belum dapat gitu ya, kalau misalnya sampai hari Senin, Selasa, minggu depan belum dapat, silakan kontak di kita atau dibilang di grup WAG. Karena kejadian batch yang lalu ada 1-2 orang yang belum dapat, ternyata masalahnya emailnya. Kita kan kirim by email ya, ternyata emailnya nggak valid, nggak kekirim gitu ya. Jadi silakan Senin, Selasa, minggu depan kalau belum terima kontak kita gitu. Kenapa sertifikat ini perlu? Karena begini Bapak Ibu, nanti juga saya jelaskan lebih detail ya. Sertifikat ini Bapak Ibu butuhkan, teman-teman butuhkan kalau nanti benar-benar akan lakukan sertifikasi ahli K3 umum. Karena salah satu persyaratannya adalah sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum, dibuktikan dengan adanya sertifikat. Clear ya? Jadi itu gunanya. Kenapa sertifikat ini harus Bapak Ibu dapatkan? Gitu. Jadi kenapa sertifikatnya kita buat berbayar hanya 120.000 ya untuk cetak sertifikatnya ini gitu ya. Kalau pelatihannya totally kita buat free gratis. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa dicek berapa sih pelatihan K3 umum kalau 2 hari. Kalau saya lihat kalau searching di Google itu rata-rata 4 sampai 5 juta. Dan itu yang kita gratiskan karena ini pengabdian kita kepada masyarakat gitu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Hari ini kita akan bicara tentang diklat persiapan sertifikasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan beri kesempatan dulu kepada CDC ya, Competence Development Center, sebagai lembaga penyelenggara kegiatan pelatihan sertifikasi ahli K3 umum ini. Nah, jadi kepada CDC saya beri kesempatan 10-15 menit untuk mungkin memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang CDC. Setelah itu nanti saya akan masuk di sesinya mulai di sesi pertama. Gitu. Mohon izin saya stop share screen dulu untuk menyerahkan ke CDC. Silakan. Dari CDC ada Bu Umi. Oke, baik. Silakan. Yes, Pak Karya. Suara Ferdi terdengar, Pak. Oh, Ferdi, silakan Ferdi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karya Baktikaban STMM beserta tim yang bertugas di hari ini ya untuk Abdimas atau Pengabdian Masyarakat Politeknik LP3I Jakarta beserta seluruh panitia pelaksana, di mana hari ini saya dengan Ferdi mohon izin perkenalkan diri, representatif dari CDC atau Competent Development Center yang merupakan lembaga training yang berfokus pada pengembangan SDM melalui program pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi, baik yang berskala nasional maupun internasional. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada lebih kurang yang sesuai daftar, insya Allah lebih kurang 106 peserta yang selama 1-2 hari ke depan akan mengikuti rangkaian pelatihan persiapan sertifikasi K3 umum bersama LP3I. Di kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari CDC untuk sejenak menyampaikan bahwa kami dari CDC LP3I telah sedia atau memfasilitasi program uji kompetensi K3 bagi Bapak Ibu yang dalam 2 hari ke depan akan mengikuti pelatihan persiapan sertifikasi K3 umum bersama LP3I. Adapun skema sertifikasi yang kami provide, yang kami sediakan, izin share screen. Oke, yang pertama skema sertifikasi K3 yang kami sediakan ada 3 gitu ya. Untuk yang pertama, skema sertifikasi tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum.
yang dimana unit kompetensinya yang pertama merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja, kedua merancang sistem tanggap darurat, tiga melakukan komunikasi K3, mengawasi pelaksanaan izin kerja, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja, selanjutnya mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di tempat kerja, ketujuh mengelola tindakan tanggap darurat, kedelapan mengelola alat pelindung diri di tempat kerja, 9 menerapkan program pelayanan kesehatan kerja, 10 mengelola sistem dokumentasi K3, menerapkan manajemen risiko K3, ke-12 mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3, 13 melakukan investigasi kecelakaan kerja. Selain skema sertifikasi yang pertama atau tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum, kami juga memprovide untuk auditor sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana unit kompetensinya melakukan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kedua melakukan tinjau ulang, ketiga melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, keempat menyusun laporan hasil audit perusahaan, dan yang terakhir skema yang kami sediakan yakni tentang pengawas keselamatan dan kesehatan kerja industri migas, yang dimana unit kompetensinya itu ada 8. Pertama, melakukan kerjasama penanggulangan keadaan darurat di industri migas, menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran di industri migas. Ketiga, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan atau APAR tempat kerja di industri migas. Keempat, menerapkan safety permit di tempat kerja di industri migas. Kelima, menerapkan kegiatan forcible entry. Keenam, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di industri migas. Ketujuh, menerapkan inspeksi K3 di industri migas. Dan kedelapan, melakukan audit K3 di industri migas. Yang dimana secara keseluruhan skema sertifikasi ini akan Bapak Ibu terima di pelatihan persiapan sertifikasi yang hari ini atau setelah 2 hari ke depan akan disampaikan oleh Pak Karya Bakti Kaban secara keseluruhan gitu ya. Nah, sekilas kami ingin menginformasikan bahwa untuk bisa mengikuti uji kompetensi sertifikasi K3 yang kami sediakan, ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, fotokopi KTP atau identitas gitu ya, bisa SIM, paspor, dan sebagainya. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir dengan pendidikan minimal SLT atau sederajat. Ketiga, surat pengalaman kerja. Dan yang keempat adalah sertifikat pelatihan ahli K3 umum atau auditor SMK 3, pengawas K3 migas, yang dimana poin keempat ini artinya kegiatan hari ini pelatihannya secara gratis, hanya nanti Bapak Ibu mengeluarkan kocek sekian rupiah untuk Bapak Ibu klaim sertifikat yang akan diterbitkan oleh LP3I gitu ya, yang itu akan menjadi satu prasyarat untuk Bapak Ibu bisa mengikuti uji kompetensi K3 bersama kami. Yang kelima, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu ya. Keenam, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar yang berlatar merah. Bagi yang berkeinginan untuk mendiskusikan lebih dalam tentang teknis mekanisme pelaksanaan uji kompetensi, bisa menghubungi Ibu Fadilah di nomor 0838 9672 1 kami di persiapkan kegiatan yang pertama kesakan insya Allah 2023 secara yang dimana dengan biaya investasi sebesar 4,5 juta rupiah per peserta. Akan tetapi dalam rangka menyambut hari jadinya DKI Jakarta yang ke-496, kami dari CDC memberikan potongan biaya investasi sebesar 1.496.000 sampai dengan batas waktu 12 Juli 2003. Sehingga Bapak Ibu hanya cukup mengeluarkan biaya investasi untuk uji kompetensi sebesar Rp3.004.000 untuk dapat mengikuti uji kom sertifikasi dengan skema ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum. Sedikit izin saya share screen untuk flyer uji kompetensi kami. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat gitu ya, kegiatan sertifikasi kami yang akan kami langsungkan 14-15 Juli 2023 yang dilangsungkan secara online.
biaya investasi 4.500.000 yang dimana kami memiliki potongan dalam rangka menyambut hari jadi DKI Jakarta sebesar Rp1.496.000 yang dimana berlaku sampai dengan 12 Juli 2023. Jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa turut serta ambil bagian mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu dan dari beberapa informasi yang kami dapat sampaikan, dan untuk informasi lebih lanjut sekali lagi kami ingatkan bisa Bapak Ibu hubungi Ibu Siti Fadilah Sani di nomor 0838 9672 1214. Akhir kata kami atas nama manajemen CDC mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini mengikuti pelatihan, dan kami tunggu untuk keikutsertaan Bapak Ibu dalam uji kompetensi sertifikasi. Mungkin itu dari saya Pak Karya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari CDC, Bang Ferdi. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kan ini kan untuk persiapan sertifikasi ahli K3 umum ya. Nah, kemudian dari CDC sendiri kebetulan ada menyelenggarakannya, silahkan kalau mau ikut gitu ya, silahkan, dan itu online gitu ya. Di samping itu banyak juga lembaga sertifikasi yang lain yang menyelenggarakan ya, termasuk di daerah-daerah. Saya lihat ini kan di daerah-daerah ya, mulai dari saya lihat ada dari Medan sampai di Bali dan seterusnya ya, sampai di Kupang dan sebagainya. Nah, kalau pingin offline itu bisa juga Bapak Ibu cari lembaga sertifikasi profesi yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalnya di Medan, di Jambi saya rasa juga ada yang bisa offline ya. Tapi kalau online kita punya itu silahkan bisa juga ikut gitu. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi harganya memang seperti itu, dan saya perlu ingat ya adalah dalamnya Pak Ibu. Itu dari pesannya. Oke. Ya, teman-teman semuanya. Tetapi sebelum kita mulai, kira-kira ada yang ingin ditanya, ada di komen kita mulai. Kalau tidak, Bapak Ibu saya akan share screen ya. Bisa dikompar ya dengan ahli tiga ya. Jadi bisa sembuh ya. Mulai pengetahuan skema jadi berkaitan, kemudian ergonomik, dan kita akan ada pra uji soal 20 menit gitu ya. Jadi memperhatikan gitu ya supaya mendapat target kita nilai 80. Tujuannya nanti kita di sesi pertama ini adalah Bapak Ibu teman-teman semua mengerti tentang apa itu K3 dan aturan yang terkait, mengerti sistem manajemen K3, mengetahui ergonomi, dan harapannya lulus pra uji kom nilai minimal 80. Gitu ya. Sesi kita nanti selama 3 jam. Kemudian nanti di sesi kedua saat jam 1 sampai jam 3 kita akan belajar tentang manajemen risiko. Di dalamnya nanti ada 3 metode yang akan saya share ke Bapak Ibu. Yang pertama adalah analisa risiko metode HACCP, hazard analysis, kemudian critical control point. Yang kedua analisa risiko metode Hirach, kemudian analisa risiko metode Hazo. Tujuannya Bapak Ibu bisa mengetahui tentang manajemen risiko, bisa mengenal analisa HACCP, bisa mengenal analisa Hirach, bisa mengenal analisa Hazo, dan lulus pra uji kom nilai minimal 80. Hari kedua besok kita akan belajar di sesi pertama, kita akan belajar tentang JSA ya. Kemudian kita akan masuk di work permit dan inspeksi K3. Kemudian kita akan juga belajar tentang investigasi K3, kemudian audit K3. Tujuannya mengenal JSA, mengenal work permit dan inspeksi K3, mengetahui investigasi K3, mengenal audit K3. Dan targetnya lulus pra uji kom nilai minimal 80. Dan pertemuan terakhir kita akan masuk nanti di industrial hygiene, kemudian firefighting, dan nanti ditutup dengan sesi first aid atau P3. Tujuannya mengetahui industrial hygiene, mengenal firefighting, mengenal first aid, dan lulus pra uji kom. Nah gitu. Durasinya nanti seperti ini ya. Oke, itu kira-kira nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu kita selama 2 hari ini dalam 4 sesi.
Nah, sebelum kita mulai, tentu saya perlu memperkenalkan diri ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu juga kenal saya sebagai apa ya, pembimbing gitu ya, yang akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu selama 2 hari ini. Gitu. Saya sekilas tadi lihat profil peserta gitu ya. Saya lihat berbagai macam, mulai dari ada mahasiswa gitu ya, kemudian ada juga dari berbagai perusahaan. Yang menarik saya lihat ada cukup banyak juga dari Sinarmas ya, dari Pindo Daily saya lihat tadi ya, gitu. Just info, saya pernah di Pindo Daily dulu, tapi saya Pindo Daily-nya di Karawang, sekitar tahun 97. Nah, saya pernah di Karawang, waktu itu di Pindo Daily Pulp and Paper Mills di Karawang gitu ya, sebelum saya berpindah ke tempat yang lain, kira-kira gitu ya. Jadi selamat datang teman-teman dari Pindo Daily, bagaimanapun ya alma mater saya juga, saya bisa bilang ya. Nah, berikut perkenalan dari saya. Nama saya jelas sekali Bapak Ibu, nama saya Karya Bakti Kaban. Kaban itu marga saya orang Batak Karo dari Medan ya. Kemudian saya sendiri hari ini selain sebagai konsultan, project manager, juga sebagai dosen ya. Saya memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional itu ya, 0306077106 gitu. Kemudian secara kualifikasi saya lebih kurang 23 tahun di HR management gitu ya. 12 tahun di HR consulting services, kemudian 6 tahun di change management. Saya certified ada beberapa gitu ya. Pendidikan saya S2 saya dari PPM di Jakarta, manajemen gitu ya, master management. Kemudian kalau S1 saya dari chemical engineering, teknik kimia dari Universitas Sumatera Utara dari Medan. Kemudian kalau secara pekerjaan, selain sebagai dosen, dosen saya sebenarnya sambilan ya, bukan utama. Kalau utama saya sebenarnya hari ini ada di Yayasan LP3I sebagai HR and Legal Director. Jadi direktur SDM dan legal. Nah, gitu. Kemudian sebelum di LP3I saya pernah bekerja di Abimata Persada, grupnya MTech, mungkin lebih dikenal ya. MTech itu contohnya ya grupnya itu SCTV, Indosiar gitu-gitu ya. Kemudian atiket.com, kemudian Rumah Sakit Omni ya, Rumah Sakit EMC sekarang. Kemudian sebelumnya saya juga pernah bekerja di Indah Prakasa Sentosa, Infras Group. Saya juga pernah bekerja di Puninar Logistik ya, ini grupnya Triputra. Kemudian saya juga pernah 2 kali di BUMN, Bapak Ibu. Saya pernah di PT Kereta Api Indonesia, waktu masa kepemimpinan Pak Jonan dan Pak Edi Sukmoro. Kemudian saya juga pernah di BUMN di Garuda Indonesia. Kemudian saya juga pernah di Metrodata, Soltis Indonesia, ini perusahaan IT. Dan ada beberapa lagi sebenarnya. Salah satunya Pindo Daily. Saya nggak masukkan di sini karena nggak muat Bapak Ibu ya. Saya juga pernah di Pindo Daily Pulp and Paper Mills yang di Karawang, grupnya Sinarmas. Nah, kemudian kalau secara tulisan saya cukup banyak menulis, lebih dari 60 artikel di berbagai macam majalah gitu ya. Saya juga sebagai public speaker juga cukup banyak di berbagai macam tempat gitu ya. Buku saya sudah menerbitkan ada 4 buku Bapak Ibu. Mulai dari praktek MSDM, Industrial Relation, Business Practice dan Implementation, kemudian Sistem Manajemen Mutu, ISO. Ini saya terbitkan tahun 2022 dan yang paling baru terbit masih baru sekali ya, dan sekarang masih diproses di penerbitan ya, di percetakan sekarang, jadi belum selesai. Itu buku K3 Business Practice dan Implementation. Nah, jadi buku K3 yang saya buat ini isinya formatnya adalah praktis dan ditujukan sebenarnya arahnya ke persiapan untuk sertifikasi ahli K3 umum. Nah, jadi memang spesifik ke seperti itu. Karena saya praktisi ya. Saya kan bukan akademisi, dosen juga saya belum lama dan sebenarnya bukan utamanya gitu. Saya utamanya profesional gitu ya. Jadi buku yang saya buat isinya semuanya praktis gitu. Kemudian activity saya hari ini saya ada beberapa tempat ya, seperti tertulis gitu. Nah, ini sekilas mungkin sedikit foto-foto saya waktu itu ya, itu ada saya dengan Pak Jonan waktu saya dikerja di kereta api dan sebagainya. Nah, gitu. Ini sekilas tentang saya. Jadi mudah-mudahan dengan mengenal saya Bapak Ibu tahu bahwa hari ini saya yang sharing ke Bapak Ibu paling tidak tahu saya seperti apa, kira-kira gitu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ini buku-buku yang sudah saya terbitkan ya, ada hubungan industrial.
kemudian ada sistem manajemen mutu, kemudian ada MSDM. Kalau MSDM itu sudah dijual hari ini, ada dijual di Tokopedia. Harganya juga ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ingin beli, misalnya silahkan masuk ke Tokopedia, kemudian di searching aja buku praktek manajemen sumber daya manusia karangan karya Bakti Kadang. Maka akan ada nanti. Nah, gitu. Jadi kalau mau beli, bisa silahkan beli di Tokopedia juga bisa. Nah, gitu. Dan ini yang paling baru, keselamatan dan kesehatan kerja, business practice dan implementation. Ini bukunya baru selesai dalam bentuk modul ya, dipakai di Politeknik LP3I Jakarta untuk mahasiswa. Untuk versi cetaknya sedang dalam proses cetak. Jadi mudah-mudahan di Juli nanti sudah ada versi cetak dan sudah ada dijual di pasaran. Kira-kira gitu. Oke. Itu kira-kira perkenalan dari saya, Bapak Ibu ya. Kita akan langsung masuk, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi kita yang pertama hari ini. Hari pertama, sesi pertama, nanti kita berbicara tentang pengenalan SKKNI, pengenalan K3, aturan terkait K3, SMK3, ergonomik, dan ditutup nanti pra-ujikom jam 11:30. Gitu ya. Oke, kita akan lihat SKKNI, Bapak Ibu dulu. SKKNI itu apa sih? SKKNI itu adalah singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi Indonesia sendiri sudah memiliki SKKNI. Lebih dari 664 kalau nggak salah Bapak Ibu. Dari berbagai macam profesi, berbagai macam industri. Nah gitu ya. Yang menjadi standar untuk bekerja, kompetensi orang-orang yang bekerja. Kita lihat historisnya dulu, definisi dan historinya. SKKNI sendiri, standar kompetensi kerja nasional, kalau kita lihat definisinya adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Jadi kompetensi adalah perpaduannya, kombinasi, sering dikenal dengan SKA ya, skill, knowledge, dan attitude yang dibutuhkan dalam bekerja. Contoh, kalau Bapak Ibu bekerja di bidang safety misalnya, HSE, Health Safety Environment. Kalau Bapak Ibu bekerja di situ, tentu Bapak Ibu harus memiliki kompetensi yang namanya di HSE. Contoh, Bapak Ibu harus menguasai peraturan terkait hal tersebut. Itu namanya kompetensi. Bapak Ibu menguasai cara penggunaan APD, alat pelindung diri, dan sebagainya. Itu namanya kompetensi. Atau yang lain, kalau Bapak Ibu misalnya bekerja sebagai seorang analis data. Analis data menggunakan misalnya software Microsoft Excel misalnya. Maka kalau Bapak Ibu supaya bisa mengerjakannya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan benar, sukses, maka Bapak Ibu harus memiliki kompetensi. Apa? Kalau tadi Bapak Ibu analis data, tentu yang pertama Bapak Ibu harus bisa menggunakan Microsoft Excel, menggunakan fungsi-fungsi, pivot table, dan sebagainya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak menguasainya, nggak bisa menggunakannya, nggak bisa Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaan. Itu namanya kompetensi. Selain itu, Bapak Ibu kalau bekerja menjadi analis data, Bapak Ibu harus detail kan, harus detail gitu ya, mengerjakannya. Kalau nggak detail akan berantakan, hasilnya nggak sempurna. Nah, detail itu apakah kompetensi? Ya, kompetensi. Itu yang disebut dengan kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah perpaduan skill, knowledge, dan attitude yang diperlukan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Kalau SKKNI adalah perpaduan skill, knowledge, dan attitude untuk bisa melakukan pekerjaan yang sudah distandarisasi di Indonesia secara nasional. Nah, SKKNI mengembangkannya siapa? Yang mengembangkan adalah konsultan dengan industri terkait ya. Jadi misalnya nih, kalau kita berbicara perlunya kompetensi di bidang K3 untuk migas, berarti harus ada yang mendesain kompetensinya dengan industri migas. Gitu.
Kemudian SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja. Karena gini, kalau tadi saya bilang sistem analis tadi data ya, kan dia harus menguasai Excel, Microsoft Excel. Kalau dia nggak menguasai bagaimana? Maka kita tahu dia belum menguasai kompetensi Microsoft Excel, sehingga bisa dirancang training pelatihan untuk dia menguasai Microsoft Excel. Seperti Bapak Ibu hari ini, kalau ingin sertifikasi ahli K3 umum, maka perlu dikuasai kompetensinya apa saja. Nanti kita lihat, ada 13 tadi kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat. Nah, itu yang kita hari ini latih training. Itu ya. Kemudian SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Ya, SKKN itu yang menetapkan Kementerian Tenaga Kerja. Makanya itu adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja semuanya. Nah, ini sekilas tentang kompetensi. Kompetensi tadi adalah pengetahuan, keterampilan, dan yang membentuk karakteristik perilaku untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Nah, gitu. Nah, struktur SKKNI. SKKNI sendiri berisikan kumpulan unit-unit kompetensi ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu perlu sertifikasi ahli K3 umum. Jadi tidak satu kompetensi di dalam, ada beberapa kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai, teman-teman kuasai, sehingga teman-teman Bapak Ibu berhak mendapat sertifikat ahli K3 umum. Contoh misalnya kita bicara SDM lah. Kalau SDM, saya kebetulan aktif juga untuk disertifikasi SDM ya. Misalnya Bapak Ibu sertifikasi supervisor hubungan industrial. Supervisor hubungan industrial. Misalnya itu ada 5 kompetensi yang harus unit kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai supaya certified sebagai supervisor hubungan industrial. Apa saja? Misalnya yang pertama negosiasi. Yang kedua, misalnya pengetahuan kemampuan tentang outsourcing, kemampuan pembuatan SOP, dan sebagainya. Jadi, kalau kita bicara kompetensi itu ada strukturnya, ada dalamnya itu unit-unit kompetensi. Jadi, nggak hanya satu. Gitu. Nah, unit kompetensi itu merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Seperti misalnya ahli K3 umum, seorang ahli K3 umum dianalisa, diidentifikasi harus menguasai apa? Yang tadi ada 13 tadi. Menguasai, mengetahui inspeksi K3, bisa melakukan investigasi kecelakaan, dan sebagainya. Menguasai firefighting, menguasai first aid. Nah, itu adalah unit-unit kompetensi. Jadi ada beberapa yang dikuasai dan untuk mengetahui Bapak Ibu menguasainya akan diuji, namanya uji kompetensi. Apabila lulus maka disebut kompeten, dapat sertifikatnya. Belum lulus maka disebut belum kompeten. Kata-katanya bukan tidak kompeten Bapak Ibu ya, tapi belum. Kenapa belum? Karena bisa ngulang, belajar lagi, ulang lagi, tes lagi. Unit kompetensi harus mengakomodir keanekaragaman sektor industri. Makanya kalau kita bicara kompetensi itu ada industri-industrinya. Kayak tadi kalau kita ahli K3 umum kan ada juga ahli K3 umum untuk migas susu. Jadi bisa mengcover berbagai macam industri. Uji kompetensi, unit kompetensi tidak boleh merujuk pada penggunaan alat merek tertentu ya. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh misalnya unit kompetensinya adalah menguasai Microsoft Excel, nggak boleh nyebut nama. Jadi hanya kata-katanya menguasai spreadsheet, gitu. Salah satunya ya Microsoft dan sebagainya. Jadi tidak boleh menyebut nama. Nah, gitu ya. Kemudian unit kompetensi bukan merupakan prosedur ya. Kompetensi itu bukan prosedur, tetapi apa? Sesuatu skill, knowledge, dan attitude yang digunakan untuk pekerjaan. Jadi bukan prosedur. Misalnya kita bicara unit kompetensinya bisa melakukan investigasi kecelakaan kerja. Bukan Bapak Ibu tahu prosedurnya, enggak, tapi bisa melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu tahu formnya, Bapak Ibu tahu cara mengisinya, Bapak Ibu tahu cara menginvestigasinya, mewawancarai orang bagaimana, gitu. Jadi bukan prosedurnya, tetapi skill, knowledge, attitude dalam menjalankan. Nah, itu namanya kompetensi.
Oke, kita lanjut berikutnya. Kandungan unit kompetensi menggambarkan hal-hal berikut. Pertama, outcome sebuah pekerjaan secara spesifik ya. Yang kedua, kondisi di mana unit kompetensi tersebut dilaksanakan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan sesuai standar kerja. Dan antara bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten atau belum kompeten seseorang. Nah, kalau saya kumpulkan Bapak Ibu, hari ini ada kalau nggak salah 664 kompetensi di Indonesia yang udah disiapkan oleh Kemenaker. Jadi mulai yang pertama itu adalah tahun 2004 namanya kompetensi untuk sektor otomotif subsektor kendaraan ringan. Yang kedua tahun 2004 juga sektor garment dan seterusnya. Ada banyak tapi saya ambil yang pertama dan terakhir. Ini yang terakhir. Sorry, 662 yang paling baru tahun 2018. Kategori aktivitas jasa lainnya, golongan pokok aktivitas jasa perorangan lainnya. Ini yang hari ini sudah ada KKNI yang udah distandarisasi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau sertifikasi mengacu ke SKKNI. Termasuk K3 nanti akan diadopsi dari sini. Bapak Ibu diuji sesuai SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker. Gitu. Untuk K3 kita akan lihat lebih detail karena hari ini kita belajar tentang ahli K3 umum. Nah, ini dia K3 umum. Jadi K3 umum, ahli K3 umum Bapak Ibu sekalian, ada 13 unit kompetensi. Ini dibuat di aturannya di paling baru sekarang dikeluarkan di keputusan itu diperkuat di nomor 38 tahun 2019. Nah, K3 ya. Apa saja? Tadi Bang Ferdi juga udah jelaskan Bapak Ibu ya, ada 13. Apa saja itu? Yang pertama, merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Ini kita pelajari ya di 2 hari ini. Yang kedua, merancang sistem tanggap darurat. Ini juga kita pelajari. Yang ketiga, melakukan komunikasi K3. Ini tadi kita bicara di SMK 3 ya, sistem manajemen. Kita pelajari. Yang berikutnya, mengawasi pelaksanaan izin kerja. Jadi, work permit, gitu ya. Kita pelajari. Berikutnya, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Kita pelajari analisa risiko. Ada 3 tadi yang saya sebutkan. Yang berikutnya, mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. First aid. Kita pelajari pertemuan terakhir nanti. Mengelola tindakan tanggap darurat. Ini sama kayak merancang tadi ya. Ini kita pelajari. Mengelola alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Kita pelajari. Menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Kalau ini nanti hanya sekilas Bapak Ibu ya, nggak kita details belajarnya gitu ya. Kemudian berikutnya mengelola sistem dokumentasi K3. Ini juga sekilas yang nggak terlalu details gitu ya. Kemudian menerapkan manajemen risiko. Ini kita pelajari. Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Ini juga sekilas gitu ya. Karena ini seperti dokumen dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, melakukan investigasi kecelakaan kerja. Ini kita pelajari di 2 hari ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 13 yang akan diujikan, uji kom kalau Bapak Ibu nanti akan ikut di ahli sertifikasi ahli K3 umum. Gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin juga infokan, jelaskan ke Bapak Ibu, ke teman-teman semuanya, kalau ahli K3 itu kerjanya di mana aja sih? Bagaimana sih prospek kerjanya? Saya kutip dari beberapa beberapa website dan beberapa mass media saya kumpulkan. Maka seperti ini Bapak Ibu, posisi K3 yang ada. Yang pertama ahli bidang HSE ya. Tugas-tugasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Health, safety, environment. Bertanggung mulai dari menyusun prosedur, manajemen risiko, hingga implementasi di perusahaan. Gaji K3 di bidang ini bervariasi tergantung pada jenjang karir dan lama waktu bekerja. Kalau Bapak Ibu tanya, kira-kira gajinya berapa Pak? Di belakang nanti ada saya tampilin. Berapa gitu. Yang kedua, posisinya SO, Safety Officer. Safety Officer ini tugasnya adalah memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi
gajinya detail di situ. Kemudian gunanya kewajiban anak proses membeli berat permain sebagainya lebih kurang bisa. Yang berikutnya ini relaksi anpan afeksi apagaran maka gajinya tinggi bisa karena dia. Yang berikutnya FS fire safety. Dibandingkan dengan safety officer, biasanya profesi di bidang fire safety ini memiliki tanggung jawab khusus untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Sertifikasi untuk ahli K3 kebakaran juga berbeda dengan ahli K3 umum. AK3U itu singkatannya, ahli K3 umum. Nah, gitu ya. Jadi kalau fire safety, selain dia AK3U, dia juga ada sertifikasi khusus untuk pemadam kebakaran. Kurang yang bantu mari dan bekerja. Ini adalah safety. Nama safety konsumen memberikan implementasi yang bahas packages of advisor ini dibandingkan yang nama enval atau di mana ini dengan bunga terus enval dengan gaji variasi terus tidak bekerja. Nah, lain ada juga yang lain bunga dengan anak kualitas adalah dan masih banyak yang lain yang berfungsi gitu. Nah, kalau berbicara dari bagi sumber kira-kiranya saya berbicara ya publik kalau saya kerja 5 sekolah manager pengalaman 1 tahun khususnya biasanya 2-3 quality manager ini sampai 2 juta. Dan itu konsul lebih itu kalau dia sampai 8 support SIM 3. Kemudian OVIS 10 sampai 4, proses safety dan loss prevention engineer 20 sampai 55, quality control 15 sampai 23 dan senior engineer-nya 20 sampai 27. Kemudian kalau manajernya 40 sampai 70. Jadi cukup mahal. Saya lihat konstruksi salah satu yang cukup mahal kalau saya lihat data dari pasar, gitu ya. Kemudian bidang berikutnya ini saya nggak kelihatan ini bidang apa ya. Ini kalau ini dia di bidang lingkungan itu gajinya antara 20 sampai 28, manajernya 28 sampai 40, safety koordinator 6 sampai 8 gitu ya. Kemudian technical service superintendent itu antara 30 sampai 35. Kemudian migas. Kalau migas dia angkanya seperti ini. Kalau manajer HSE 5 sampai 10, advisor 10 sampai 20, kalau bisa bahkan 95 sampai 125 ya. Technical safety advisor 95 sampai 25, kemudian technical safety manager itu 77 sampai 95. Ini data yang saya ambil ya. Saya lihat dari saya ambil dari berbagai sumber. Nah, gitu. Kalau sektor petrokimia ya, pabrik tapi untuk bahan kimia gitu ya. Kalau ini kisarannya kalau dia manajer QA manager 5575 katanya. Kemudian kalau officer 1018, kalau sustainability spesialis 20 sampai 27. Ini sumbernya Bapak Ibu. Selain yang di sana ada lagi yang lain-lain ya. Tetapi yang pasti kalau sudah memiliki sertifikat ahli K3 umum, harga akan jauh lebih mahal. Ya ini sumbernya kalau saya lihat. Jadi mutu. Oke, ini kita mengenal sekilas tentang ahli K3. Gitu ya. Nah, kita masuk bagaimana sih proses hukum sertifikasi K3 umum. Jadi Bapak Ibu kalau nanti akan sertifikasi, step-stepnya bagaimana sampai Bapak Ibu sertifikasi. Nah, ini mungkin jarang dijelaskan, nggak ada yang jelasin kira-kira gitu. Bahkan Bapak Ibu kalau ikut pelatihan di luar, ikut pelatihan untuk persiapan sertifikasi ahli ini prosesnya ini, gitu ya. Yang kita berbicara pelanya ada 2 ya, sama BNS Badan Nasional Sertifikasi Penyelenggara Menteri garing 2000 tentang penerapan ini pelaksana memberikan sertifikat yang pertama BNSP pertama. Kemenaker, maka tadi saya bilang ya, Bapak dikasih ahli KP bisa ikut. Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja juga mengeluarkan sertifikat ahli K3 umum, ahli K3. Peraturan mana? Menurut peraturan 2 tahun 92 tentang tata cara kemudian pelaksanaan kom. Terus SP yang mengeluarkan sertifikatnya. LS lembaga yang melakukan uji asesmen dan kompetensi. Jadi kalau Bapak ingin sertifikasi, Bapak Ibu harus SP uji. Setelah lulus, Bapak Ibu dapat sertifikat ya dari banyaknya NS. Sama seperti kalau Bapak Ibu misalnya perusahaan Bapak Ibu sertifikasi ISO ya.
maka sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga ISO, itu ya. Tetapi yang melakukan ujinya, konsultansinya itu lembaga-lembaga SGS, Sukovindo, banyaklah yang lain, TUF gitu dan sebagainya, banyak ya. Nah, jadi sekali lagi sertifikat untuk ahli K3 umum ada dikeluarkan oleh BNSP, ada dikeluarkan oleh Kemenaker. Yang dikeluarkan oleh BNSP yang melakukan uji komnya adalah LSP. Tapi kalau Kemenaker, yang mengeluarkan Kemenaker dan yang menguji juga Kemenaker. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kayak tadi LSP, LP3I punya LSP. Ya, tadi kan ada di LSP LP3I itu sudah diperbolehkan oleh BNSP, perpanjangan tangan BNSP untuk melakukan uji kom. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat LSP. LSP sendiri dibagi 3 Bapak Ibu. Yang pertama LSP namanya P1 atau pihak pertama. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan. Kayak LP3I punya LSP, LSP kita adalah P1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian LSP P1 ini kewenangannya adalah menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan skema yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh BNSP. Kan diakreditasi BNSP. Kemudian LSP P1 juga bisa melakukan sertifikat untuk tertentu khusus ya. Contoh LP3I, kita melakukan uji kom juga sertifikasi untuk misalnya bahasa Inggris TOEIC. Nah, gitu ya. Itu kan merek ya TOEIC. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa karena itu bukan SKKNI, tapi penugasan khusus namanya. Sertifikasi misalnya Microsoft Word, PowerPoint, Excel, bisa. Itu yang namanya SKK khusus, penugasan khusus. Di samping tentu SKKNI ya, seperti K3, itu SKKNI. Jadi P1 adalah didirikan oleh lembaga pendidikan. Syaratnya, yang sertifikasi di P1 harus menjadi siswa P1. Jadi misalnya sertifikasi P1 di LSP P1, maka dia dilatih dulu, baru disertifikasi. Karena dia harus jadi siswa dulu di situ. Yang kedua LSPP 2. Kalau LSPP 2 adalah atau tipe 2 gini ya, pihak kedua ya. Ini didirikan oleh pemerintah. Jadi hanya dimiliki oleh pemerintah ya. Contoh misalnya kereta api. Kereta api hari ini memiliki LSPP 2 untuk pengujian kompetensi di bidang kereta apian. Termasuk dalamnya MRT, tentu kereta cepat China nantinya ya. Kemudian LRT itu semuanya ujinya itu bisa dilakukan di LSPP 2 yang ada di kereta api. Jadi penyelenggaranya adalah kereta api. Misalnya contohnya ya. Jadi pemerintah merupakan institusi pemerintah. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya LSPP 3. Kalau LSPP 3 adalah yang umum dimiliki oleh pihak lain tetapi dengan asosiasi profesi. Dan dia umum. Nah, kalau LSPP 3 ini dia bisa mensertifikasi siapapun, nggak perlu jadi siswanya. Jadi ada LSPP 3, Bapak Ibu datang ke sana minta sertifikasi, ada 3 aplikasi, supervision industri sertifikasi, HR program, sertifikasi HR officer dan sebagainya gitu ya. Maka bisa datang 3. Mereka uji lulus dapat sertifikat. Itu namanya P3. P1, P2. Kemudian sama Bapak Ibu ya. Kasih kalau dari kan tadi saya bilang ada 2 ya, dari Kemenaker dan BNSP. Kita lihat yang pertama dari BNSP. Kalau dari BNSP itu syaratnya kalau ahli K3 6 bulan di bidang K3. Tapi tanya apakah boleh SL catatan bukan di K3 umumnya ya, tapi masuk dia istilahnya disebut ahli. Karena bagi 3, ahli muda, madya, dan satu lagi utama ini disebut juga dengan ahli K3. Jadi namanya utama ini itu yang syaratnya harus minimal S1 pengalaman 6 bulan di bidang K3, S1 teknik non K3 pengalaman kerja 1 tahun di bidang K3, S1 non teknik non K3 pengalaman 1 tahun di bidang K3, D3 pengalaman kerja 2 tahun di bidang K3, pengalaman 3 tahun di bidang K3. Nah ini SLTA boleh tapi pengalaman di bidang K3. Jadi kalau saya SLTA boleh nggak boleh tapi 3 tahun di bidang. Kalau masih belum pengalaman boleh juga gitu tapi masuk dia di ahli muda. Nah ini dia. Yang pertama tingkat
teknisi yang di atas tadi muda ya. Yang kedua teknisi petugas media ini pengalamannya 2 tahun statusnya ya. Dan K3 umum, AK3 umum atau sering disebut BSP itu utama. Jadi saya ingin jelasin Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sertifikasi kompetensi ahli K3 umum di BNSP ada 3 level ya. Muda, madya, utama. Muda, madya, utama. Kalau Bapak Ibu ikut di Kemenaker hanya 1 ahli K3 umum. Jadi nggak ada muda, madya itu nggak ada. Dia hanya langsung ahli K3 umum. Tentu persyaratannya beda. Nah, gitu. Ini dari BNSP Bapak Ibu. Syaratnya, ini syaratnya Bapak Ibu. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, paspor atau kitas, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar gitu ya. Tapi tergantung LSP-nya ya, ada minta 4 lembar, kemudian ada yang minta latar belakang merah, putih dan sebagainya, tergantung LSP. Kemudian ada surat rekomendasi dari pimpinan atasan atau rekan kerja bila ada. Saya warnain biru Bapak Ibu ya. Sertifikat pelatihan K3 yang hari ini Bapak Ibu ikutin dapat sertifikat, sertifikatnya ini gunanya Bapak Ibu. Jadi syarat kalau Bapak Ibu sertifikasi ahli K3 umum harus punya sertifikat pelatihan yang hari ini Bapak Ibu dapatkan. Jadi itu gunanya pentingnya pelatihan ini. Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu bisa pakai untuk sertifikasi. Kemudian CV atau surat keterangan pengalaman kerja. Ini syarat administrasi ini. Nah, kemudian kalau Kemenaker Bapak Ibu, Kemenaker hanya 1 ya, ahli K3 umum, AK3 umum. Ini syaratnya. Permenaker 2 tahun 92 ya, pasal 3. Pertama sarjana, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nggak sebut sarjana S1, S2, S2, S3 ya. Berarti sini sebut sarjana. Sarjana itu berarti dia itu minimal S1 ya. Kemudian boleh juga sarjana muda, boleh. Sarjana muda itu disebut dengan D3 Pak Ibu ya. Sarjana muda boleh juga, tapi namanya 4 tahun. Berbadan sehat, berkelakuan baik. Jadi kalau Kemenaker harus ada surat MCU, medical check up. Surat berkelakuan baik harus ada SKCK dari kepolisian. Kemudian bekerja penuh di stasiun. Jadi kalau dia Kemenaker itu harus sedang bekerja di satu perusahaan. Karena nanti rekomendasinya harus dari perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian telah dinyatakan lulus seleksi dari tim penilai. Jadi ada tim penilai nanti akan menyeleksi. Pertanyaannya, yang dinilai apa? Yang dinilai adalah kelengkapan dokumen administrasi ini tadi. Dinilai dulu itu semuanya, setelah dinyatakan lulus, itu yang disebut dengan assessment ya. Setelah lulus, baru masuk ke uji kompetensi. Sama dengan BNSP juga semuanya ada assessment. Jadi dicek tadi data-data tadi, apabila memenuhi, lulus, baru masuk uji kom. Jadi nggak boleh langsung uji kom Bapak Ibu. Assessment dulu. Lulus, baru uji kom. Kemenaker juga ada tim penilai dinilai dulu, setelah lulus baru masuk ke uji kom. Nah, apa syaratnya? Ini syaratnya Bapak Ibu. Data riwayat hidup atau CV, surat keterangan kerja, pengalaman di bidang K3. Nah, ini dia. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3. Kalau Kemenaker harus sedang kerja di K3, itu bedanya. Berwarisan dari dokter, surat keterangan pemeriksaan psikologi, jadi ada semacam dari psikolog gitu ya. Kemudian surat kelakuan baik dari kepolisian SKCK ya. Surat keterangan menyatakan bekerja pun. Nah, ini Bapak Ibu, bekerja penuh di satu perusahaan, sedang bekerja. Itu bedanya kalau Kemenaker. Kemudian fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, dan satu lagi Bapak Ibu, sertifikat pendidikan khusus K3 apabila persatuan miliki. Jadi hari ini Bapak Ibu ikut training pelatihan persiapan ahli K3 umum, sertifikatnya dipakai. Ini dipakainya, nomor 8 ini wajib ada. Kalau nggak ada Bapak Ibu nggak lulus assessment-nya, nggak boleh lanjut. Gitu kira-kira. Jadi itu gunanya hari ini kita pelatihan. Nah, ini kira-kira pelaksanaan sertifikasinya ya, dites apa dan sebagainya ya. Ini saya percepat sedikit ya. Kompetensi yang digunakan apa? Ini kira-kira. Kalau BNSP ada 7 yang akan ditekankan di situ ya. Nah, satu lagi yang penting Bapak Ibu, kalau ahli K3 Kemenaker, maka dia nanti harus menjadi penasihat, paling tidak sekretaris ya. Paling tidak jadi sekretaris P2 K3 ya, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Nah, jadi dia harus jadi memiliki jabatan nanti di sana. Ini nanti akan berimpact kemana? Akan berimpact ke durasinya ya, perpanjangannya. Kalau BNSP kan perpanjangan harus tes lagi Bapak Ibu per 3 tahun. Kalau
Kemenaker kalau dia cukup memberikan surat menjadi sekretaris P2K3, maka langsung diperpanjang otomatis tanpa perlu ada tes lagi. Itu yang bedakan. Kalau ahli K3 BNSP yang muda madya utama tadi itu melekat secara individu ya, kemana-mana kerja nempel di individu dia. Tapi kalau Kemenaker selain nempel di individu juga nempel di perusahaan. Jadi karena persyaratan untuk SMK3 ya, sistem manajemen K3-nya itu syarat adalah ada ahli K3 dan itu ditempel. Makanya tadi perpanjangannya nggak perlu tes lagi. Gitu. Nah, kalau dari Kemenaker dia dapatnya apa? Dapat lisensi K3, dapat SKP ahli K3 umum, kemudian sertifikat kesetaraan pembinaan calon ahli K3 umum. Selain itu dapat PIN. PIN-nya nanti tentu saja penegak ketentuan K3 Pancakarsa ahli K3. Gitu kira-kira. Peserta sertifikasi ahli K3 umum BNSP hanya mendapatkan sertifikat kompetensi ya, kompetensi ahli K3 umum sesuai dengan kompetensinya. Apakah muda, madya, atau utama, atau ahli K3 umum. Nah, prosesnya ini Bapak Ibu ya, daftar, lengkapi bukti-bukti gitu ya, bukti-bukti termasuk juga portofolio, udah pernah melakukan apa aja, pernah buat SOP nggak, karena itu dinilai untuk lulus assessment atau tidak. Apabila telah memenuhi, maka bisa masuk ke uji kom. Jadi proses pendaftaran, proses assessment. Jadi dari BNSP, ini kalau BNSP ya, BNSP itu akan mengumpulkan asesor, dikumpulkan, kemudian mereka melakukan rapat, meeting, membuat kompetensinya gimana, asesmennya gimana, bentuknya yang diukur apa, kemudian cek kelengkapan data dan sebagainya. Nah, gitu ya. Setelah lulus, baru masuk ke uji kom. Uji komnya biasanya isinya ada praktek, ada tertulis seperti ini kuis ya, tertulis nanti, kemudian ada lisan wawancara, kemudian ada pengamatan atau cara lain, misalnya disuruh melakukan investigasi kecelakaan kerja, baru dibuat kasusnya. Ini ada kecelakaan kerja seperti ini, coba kamu investigasi, ini formnya. Jadi pakai form menanya itu diamati ya, gimana cara nanyanya sehingga dapat nggak gitu. Jadi berbagai macam cara. Nanti setiap apa temuannya dibuat dalam skill passport namanya, taruh di dalam, dan itu nanti ada nilai tertentu dan dia dinyatakan lulus gitu. Nah, assessment ini assessment tadi ya, assessment sebelum uji kom ya, melihat kesiapan peserta itu lihat dari CV, lihat dari portofolio. Salah satu portofolionya adalah sertifikat sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Ini ya, surat keterangan, ijazah, sertifikat, lihat ya. Sertifikat pelatihan, CV, bukti lain yang pernah dilakukan ya, pernah menjadi tim membentuk aturan HSE, pernah menjadi tim firefighting, K3 dan sebagainya, itu silahkan dimasuki. Uji kom biasanya ada teori pengetahuan pilihan berganda nih, yang nanti seperti nanti kita buat jualkannya. Kemudian ada praktek studi kasus, FGD ya, focus group discussion ataupun praktek. Wawancara biasanya dipakai in-depth interview atau konsep dipakai adalah behavioral event interview. Behavioral event interview itu sekedar tahu ya, karena saya kebetulan certified juga. Itu adalah melihat proyeksi orang ke depan akan melakukan apa, biasanya berdasarkan pengalaman yang lalu. Kalau yang lalu melakukan A, kemungkinan ke depan dia juga akan cenderung melakukan A lagi. Itu kira-kira namanya teknik yang digunakan di behavioral event interview. Kemudian setelah selesai biasanya diumumkan langsung kompeten atau tidak. Kalau dari BNSP Kemenaker biasanya setelah lulus akan dapat sertifikatnya 1 bulan paling lama biasanya. Kemudian jika nggak setuju, merasa oh saya lulus kenapa nggak lulus, kenapa nggak kompeten ya, gitu. Maka bisa lakukan banding. Jadi setelah assessment ada form yang bisa diisi, kemudian itu disebut banding. Setelah banding nanti akan dicek, kemudian kalau di benar maka akan diluluskan, tapi kalau nggak akan dikasih jawabannya bahwa memang nggak lulus. Hasil sertifikasi ada 2 ya, kompeten dan belum kompeten. Kompeten dapat sertifikat, belum kompeten bisa mengulang. Ya. Masa berlaku sertifikat 3 tahun. Kalau ahli K3 umum, AK3U, Kemenaker ya, tingkat kalau dia untuk BNSP, operator muda, teknisi madya, dan tingkat AK3U atau utama. Nah, yang tadi ya, kalau perpanjangannya BNSP tes lagi ya,
BNSP akan ada uji kom lagi. Kalau Kemenaker tidak, dia hanya memberikan surat menyatakan bahwa dia masih menjadi sekretaris, maka otomatis diperpanjang. Itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan. Pak, bagaimana cara mengetahui kalau kita anggota firefighting? Kan ada SK-nya. Kalau Bapak Ibu ikut menjadi anggota, ketua tim atau apapun itu di HSE, di first aid, pertolongan pertama pada kecelakaan maupun firefighting, itu ada SK-nya. Ada SK-nya, terus Bapak Ibu kan pasti udah ikut pelatihan ya. Pernah pasti ikut pelatihan. Nggak mungkin Bapak Ibu ikut menjadi anggota firefighting tapi nggak ikut pelatihan. Nggak mungkin. Kebakaran Bapak Ibu malah yang di luar lari. Masalah gitu kan. Nah, jadi ada SK-nya menyatakan anggota firefighting atau ketua atau apapun itu ya. Kemudian ada sertifikat udah training firefighting. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada? Kalau hanya urusan SLTA tidak bisa. Bisa. Dengan catatan masa kerjanya harus agak panjang, di atas 6 tahun. Nah, gitu ya. Bisa. Tapi dengan catatan masa kerjanya panjang dan di K3. Jadi di K3 ya. Jadi nggak boleh, oh masa kerja saya 10 tahun, Pak. Di mana? Di GA, General Affairs. Nggak bisa. Tapi kalau pengalamannya di K3 6 tahun gitu, apalagi 10 tahun, itu bisa mengajukan untuk ahli K3. Kalau di BNSP caranya gini. Kalau SLTA daftar dulu, ikut dulu uji kom di Muda. Setelah itu mungkin setahun kemudian ikut di Madya. Itu kan tinggal lanjutan ya. Ikut di Madya. Setelah itu setahun 2 tahun lagi ikut lagi di Utama. Utama itu ahli K3 umum. Bisa. Tapi tentu masalah waktu ya. D3 Utama bisa nggak? Bisa. Nah, gitu. Tapi tentu masalah waktu. Kecuali Bapak Ibu D3 atau SLTA hari ini kerja di K3 tempat Bapak Ibu dan udah 10 tahun misalnya, boleh langsung ke ahli K3 umum. Tapi kalau belum, baru setahun 2 tahun, kalau BNSP mulailah dari Muda, naik ke Madya, naik ke Utama. Utama itu ahli K3. Permisi Pak, saya mahasiswa, apakah bisa ikut sertifikasi? Bisa, tapi di BNSP. Kemenaker pasti nggak bisa ya, karena harus bekerja di K3. BNSP bisa. Ambil Muda. Setelah 3 tahun, apakah harus perpanjangan? Ya, benar, wajib perpanjang. Jadi gini Bapak Ibu, logiknya gini ya, kalau saya mau cerita logiknya nih, sesuatu tentang keahlian itu ada masa berlaku, wajib. Karena kan sesuatu itu kan, ahli itu kan bisa jadi nggak ahli lagi, nggak pernah dicoba. Contoh, Bapak Ibu bahasa Inggris, ikut TOEIC, TOEFL, udah bisa dong, nilainya misalnya TOEIC 600, 602. 3 tahun lagi tes, iya dites. Karena 3 tahun lagi belum tentu 602 bisa turun kan, nggak pernah dipakai. Bapak Ibu tinggalnya di kampung, yang setiap hari seperti saya misalnya, saya tinggal di Brastagi, setiap hari saya bahasa Karo. Waktu saya tes TOEIC 602, begitu tes lagi nggak pernah pakai lagi. Bisa hilang, bisa. Makanya harus disertifikasi. Kalau keahlian, kompetensi ya, tapi kalau bukan keahlian nggak ada masa berlaku. Contoh KTP Bapak Ibu, ada masa berlakunya, nggak boleh ada kan? Karena bukan keahlian, makanya totally salah waktu KTP itu dibuat berlaku 5 tahun, salah itu. Karena bukan kompetensi. Tapi SIM, ada masa berlaku. Ya wajib. Kenapa? Karena kompetensi kan. Kan bisa orang nggak pernah nyetir, nggak bisa mengendarai mobil. Jadi perlu perpanjang. Jadi kompetensi itu pasti ada perpanjangannya. Kalau BNSP uji kom ya, tadi saya bilang. Kalau Kemenaker enggak. Kemenaker cukup Bapak Ibu tunjukkan surat keterangan bahwa Bapak Ibu masih menjadi sekretaris misalnya di sana, di K3-nya. Otomatis berpanjang. Itu kelebihannya ya kalau di Kemenaker. Karena kalau dianggap hari sekretaris, ya nggak mungkin nggak nguasain lah. Sama kayak SIM, bisa harusnya dia supir, driver ya. Perpanjang, harusnya sih otomatis saja. Kenapa? Karena kan dia supir, udah pastinya tidak, kira-kira gitu ya pengertiannya. Ya. Bisa hangus. Ya, bisa hangus. Cuman bedanya, hangusnya dia ini beda ya. Hangus bukan uji dari awal lagi, enggak. Dia uji kom aja, uji kom. Tapi hampir mirip sih. Uji kom aja, uji kalau BNSP ya. Tapi kalau Kemenaker, kalau dia lebih dari 3 tahun nggak diperbarui lagi kan asumsinya berarti bukan sekretaris lagi. Maka mau tidak mau
ulang dari awal yang tadi, ada uji kom lagi. Apakah sertifikat ahli K3 mencantumkan? Ya, ditulis sama seperti SIM-nya, berlaku sampai kapan, lewat itu dah gitu ya, ada tertulis. Kalau BNSP bukan hanya ahli K3 umum, sertifikasi apapun kompetensi ada masa berlakunya, ada tertulis. Apakah setelah ikut ujian bisa menjadi asesor? Enggak, harus ikut pelatihan asesor. Sama kayak kita ISO nih. Kalau Bapak Ibu ikut ISO, setelah Bapak Ibu ikut training ISO, apakah Bapak Ibu bisa menjadi internal audit? Enggak bisa. Training dulu, training internal audit. Kalau Bapak Ibu menjadi eksternal audit yang bekerja di Sukovindo misalnya, ada training lagi, training internal eksternal audit. Jadi ada training lagi. Apakah teknisi di suatu perusahaan itu termasuk kerja di bidang K3? Tergantung, Bapak Ibu. Tergantung apakah teknisi itu di tempat Bapak Ibu masuk departemen K3. Kalau iya, ya. Tapi kalau enggak, enggak. Misalnya, Bapak Ibu di perusahaan, teknisinya teknisi bengkel misalnya. Teknisinya perbaikan mobil, alat-alat berat. Dan itu bukan departemen K3, ada K3 lagi. Berarti bukan. Jadi tergantung. Berapa biaya perpanjangan sertifikasinya? Kalau ini saya nggak tahu pasti ya, ini mesti dari LSP nanti yang cerita. Nah, gitu ya. Tapi harusnya lebih murah daripada tes pertama. Gitu ya. Sama seperti buat SIM juga, pasti yang mahal yang pertama kan, yang berikutnya SIM. Kira-kira gitu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya, saya lanjut lagi sambil nanti kalau ada pertanyaan langsung kita jawab lagi ya. Oke, kita sekarang mulai mengenal keselamatan dan kesehatan kerja. Ya tentu kita semua nggak ingin celaka ya, apalagi kerja itu dimanapun bisa celaka. Itu sebabnya perlunya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan terbalik Bapak Ibu ya, K3 itu singkatan dari mulai selamat ya, bukan mulai sehat. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi apa selamat lagi nih ceritanya? Bandung, Jakarta. Di Jakarta saya ke Bandung. Maka orang akan bilang ke saya kan, oke, selamat di perjalanan ya, selamat sampai di Bandung. Maka setelah saya sampai di Bandung, maka dikatakan saya selamat, ya kan? Pertanyaan belum tentu. Saya Bandung kan di jalan nanti udah sampai di Bama, tapi udah pucuk, keringat. Atau di jalan pas di Cikampek kita duduk mobil lain, nyuruh mobil lain, saya kepala saya darah sampai di Bandung, sampai saya di Bandung, tapi nggak sehat. Nah, jadi makanya selamat dulu, makanya kaitan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan kembali ya, karena ada yang kembali itu kesehatan dan keselamatan kerja. Salah, keselamatan dan kesehatan kerja. Karena selamat dulu baru sehat. Nah, ini dia, selamat itu adalah kondisi sampai selesainya pekerjaan bagaimana. Kalau sehat, selama kita melakukan proses itu bagaimana keadaan kita. Itu namanya sehat. Nah, ini tadi saya bilang, saya ke Bandung. Selamat, ya selamat, tapi belum tentu sehat. K3 mempersyaratkan adalah kalau kita bekerja harus selamat dan sehat. Contoh, Bapak Ibu bekerja di satu ruangan, suhu ruangannya 30 derajat Celcius. Setiap hari kerja gitu. Pertanyaannya, kalau 30 derajat tubuh kita bisa nerima nggak? Bisa. Bapak Ibu selamat, selamat. Dijamin pulang nanti pulang. Sehat enggak? Itu kan berdampak panjang. Suhu yang harusnya kita misalnya kita hadapi itu di ruang kerja seharian itu misalnya let's say mungkin 25-26 gitu ya. Kita 30. Kenapa? Impact dari bertahun-tahun diterima setiap hari suhu 30. Itu namanya enggak sehat. Selamat setiap hari Bapak Ibu pulang kerja seperti biasa, tapi nggak sehat. Itu maksudnya ya. Makanya kerja itu nggak boleh hanya selamat dan sehat. Makanya keselamatan dan kesehatan kerja. Bayangkan Bapak Ibu kerja di gedung, bertingkat gitu ya, kantor nggak pakai AC, kayak ikan kembang, selamat kantor pulangnya selamat, tapi nggak sehat. Kemudian mungkin berapa tahunnya mulai sakit-sakit. Gunanya kenapa disebut K3? Harus selamat dan sehat. Makanya kesehatan dan keselamatan kerja. Clear ya? Lanjut.
Apa bedanya? Kalau ini bedanya bla-bla aja, nanti Bapak Ibu bisa baca. Pokoknya selamat itu adalah suatu pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Jadi pulang tetap utuh, itu namanya selamat. Enggak pagi-pagi datang ke kantor, pulang sampai di rumah, 1 jempol udah hilang. Nah, gitu ya. Itu enggak selamat namanya. Gitu ya. Jadi utuh, kita tetap utuh, itu namanya selamat. Dari segi keilmuan, keselamatan itu adalah penerapan dalam upaya mencegah kemudian terjadi kecelakaan. Jadi keselamatan itu diidentikan gitu ya, dihubungkan dengan kecelakaan ya. Selamat dihubungkan dengan kecelakaan. Kalau kita di jalan ketimpa sesuatu, itu namanya nggak selamat. Nah, gitu ya. Tapi kalau sehat ke kondisi ya, kondisi yang ada, bukan ke kecelakaan kerja. Kesehatan fisik ya, penyakit, gangguan dan sesuatu ya, lingkungan lah gitu ya. Bukan kecelakaan, dihubungkan bukan dengan kecelakaan kerja. Jadi bisa dilihat bahwa keselamatan kerja terpaku pada pemikiran dan upaya menjamin keutuhan ya, menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani ya. Pergi dan pulang tetap utuh. Jasmani dan rohani ya. Kalau jasmani tani tiba-tiba hilang jempolnya pas pulang gitu ya, itu kan nggak bisa, itu nggak selamat namanya. Atau tiba-tiba pulang sampai di rumah udah stres. Nah, itu namanya nggak selamat juga. Nah, gitu ya. Jasmani dan rohani. Kalau kesehatan, ujungnya apa? Fisik dan mental itu tidak terganggu secara kesehatan. Jadi faktornya kelingkuhan, bukan karena kecelakaan. Nah, gitu. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah sesuatu yang berurutan, antecedent ya. Sehat adalah kondisi akhir. Setelah selamat itu mungkin sehat, kemungkinan sehat. Jadi antecedent ya, urutannya. Yang berikutnya kalau dari lingkupnya, kesehatan diartikan lebih luas keselamatan masuk dalam kesehatan. Nah, gitu ya. Keselamatan biasanya diasosiasikan, ini tadi saya bilang ya, kalau keselamatan biasanya diasosiasikannya atau dihubungkan dengan kecelakaannya, injure atau damage. Kalau kesehatan biasanya diasosiasikan dengan illness, disease, ya, sakit, gitu ya. Keselamatan lebih dekat maknanya dengan yang bersifat akut, mendadak tiba-tiba gitu ya. Saya jalan ditabrak, nggak selamat. Nah, gitu ya. Kesehatan biasanya kronis tapi waktunya lama. Bapak Ibu kerjaannya adalah tukang las. Nggak pakai APD, maka setiap hari terhisap debu-debunya. Api percikannya kena ke mata. Sehari selamat, 2 hari selamat, tapi mulai umur 40 tahun udah sakit-sakitan. Sakit paru lah, sakit pernafasan lah, jangka panjang, itu namanya kesehatan. Jadi keselamatan satu terjadi, kesehatan panjang bertujuan apa terjadi. Misalnya kesehatan perlahan-lahan dia sedikit-sedikit bisa 100 panas. Kalau Bapak di temperatur 40 derajat, maka yang tahu apa? Bulan setahun, 20 tahun, saya nanti sakit-sakit penahan panas. Itu seperti namanya kesehatan. Tapi kalau suhu itu nggak ngomong keselamatan, begitu masuk mati. Nah, hazard yang gitu. Jadi temperatur kalau cuma itu kesehatan. Kalau 100 itu selamat. Hazard itu ada. Hazard adalah inti satu diserang atau keadaan kondisi yang melekat ya, tapi itu menjadi bahaya. Atau bahaya itu sesuatu yang melekat misalnya. Kalau itu kan mesin pesnya ada 2777 ada mesinnya. Mesin itu ada bahaya kalau kita dekat mati atau dia berusaha masuk ya. Jadi arti soal itu untuk intrinsi. Apakah itu kecelakaan itu nggak deketi mesinnya maka itu hanya hazard menjadi Kalau Bapak Ibu misalnya membeli sayur di petaninya pakai pestisida, maka sayuran itu memiliki hazard. Ya, memiliki racun. Bapak Ibu hanya sampai di rumah dicuci bersih gitu ya, baru dimasak, baru dimakan, maka hazard itu tidak jadi kecelakaan. Pisau itu bisa ada hazardnya nggak ada. Kalau kita motong tangan, hazard kecelakaan. Tapi kalau digunakan dengan benar, menggunakannya benar, dan digunakan hal yang benar gitu ya, motong sayur, motong ikan sebagai digunakan SOP-nya benar, maka hazardnya itu ada, tapi tidak akan menjadi kecelakaan. Jadi hazard
faktor intrinsik yang ada di satu benda atau proses atau kegiatan yang sudah ada di dalam, tapi belum menjadi kecelakaan. Itu kira-kira ya. Kita masuk berikutnya, K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Logonya seperti ini Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaannya, logo ini apa? Apa artinya? Apa penjelasan logo ini? Ini biasanya ditanya nih kalau ujian ahli K3, ini salah satu yang mendasar ditanya nih. Selain yang tadi ya, keselamatan, apa beda keselamatan dan kesehatan gitu ya. Kemudian logo ini tanya, ini logonya. Ini pengertiannya Bapak Ibu. Bentuk lambang K3 adalah palang. Palangnya, di tengah itu ada palang ya. Kemudian palang ini dilingkari oleh roda bergigi. Giginya ada berapa? Enggak terserah itu ya. Itu giginya ada 11 Bapak Ibu, coba dihitung 11 tuh. Kemudian warnanya putih, warnanya hijau. Palangnya di belakangnya warnanya putih. Ya kan? Jadi ada palang di tengah, kemudian ditutupin oleh roda bergerigi. Geriginya ada 11, warna dasarnya putih. Ini penjelasannya. Palang. Palang artinya kan itu kesehatan ya, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PAK ya, nanti sering didengar PAK. PAK itu penyakit akibat kerja. Jadi bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Itu palang. Roda gigi. Roda gigi itu artinya diartikan adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kita bekerja dengan segar jasmani dan rohani. Warna putih di belakang palang ya, itu artinya adalah bersih dan suci. Warna hijau, gerigi dan juga palangnya warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Roda gigi ada 11. Kenapa? Karena untuk keselamatan dan kesehatan kerja, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 11 bab. Nah, gitu ya. Jadi karena babnya ada 11, maka roda giginya dibuat ada 11. Gitu ya. Nah, kita masuk berikutnya Bapak Ibu, piramida kecelakaan kerja. Kalau teori piramida kecelakaan kerja dari Heinrich tahun 1929 menyatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan di pekerjaan itu akan menjadi kebiasaan ya. Misalnya tindakan dan kondisi tidak aman. Kita kerja di atas banyak benda-benda berjatuhan, kita nggak pakai helm. Kita bekerja di tempat panas, tidak memakai pakaian yang proper. Kita menggerindra atau melas, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai kacamata. Itu dibiasakan. Maka itulah tindakan kondisi tidak aman. Hasilnya apa? Bisa hampir celaka ya. Nggak pakai helm, jalan, jatuh dari atas martil. Pas di sebelah. Nyaris, hampir celaka. Kalau tadi kena kepala, pecah gitu ya. Nggak kena, hampir celaka. Kecelakaan ringan, nggak pakai helm, jatuh dari atas mur 5 inci, nggak terlalu gede. Kena kepala berdarah, ringan. Bawa ke rumah sakit, diobatin pakai obat merah, selesai, udah kerja lagi seperti biasa. Kecelakaan berat, fatal. Ditimpa oleh martil tadi. Kena kepala kita, berdarah, masuk rumah sakit, rawat inap seminggu. Berat, fatal gitu ya. Atau kita menggerindra, tangan masuk, dipotong salah satu jempol kita. Kecelakaan berat, nama di rumah sakit. Atau fatal, meninggal. Gitu ya. Jalan, ada yellow line, ya ada green line, dan sebagainya. Tempat jalur jalan kaki ya. Kita pingin cepat ngambil jalur biasa, lewat truk, karena itu jalur truk itu alat berat, dilindas mati. Karena kondisi nggak aman, ada green line, ada yellow line, kita jalan suka kita di mana-mana, dihajar. Nah gitu ya, hasilnya ya ini bisa seperti ini. Nah gitu. Nah kemudian besarannya jelas ya, hampir celaka itu pasti banyak sekali, sering kali kita alami. Yang paling kecil pasti di kematian, itu paling sedikit kejadiannya. Nah, kemudian kalau kita lihat penyebab kecelakaan kerja, kalau dari Heinrich menyatakan penyebabnya itu apanya itu namanya? Supply chains-nya ya. Untuk kalau kita bicara penyebab kecelakaan kerja itu adalah mulai dari penyebab dasar. Penyebab dasarnya itu apa? Kurangnya prosedur. Nggak ada prosedur. Di sini jalan bebas. Meskipun banyak truk lalu lalang, kita bebas. Nggak ada jembatan penyeberangan. Nggak ada zebra cross. Kurangnya sarana.
Oh, di sini jalan-jalan aja, lihat kiri kanan. Nggak ada yang namanya sarana penyeberangan dari atas, padahal di sini bolak-balik kereta api lewat. Kurangnya kesadaran, udah ada zebra cross, udah ada, tapi nggak mau jalan situ. Males, jauh, mending motong jalan. Kurang kepatuhan. Oke, kalau kerja menjadi tukang las itu harus pakai, dikasih bajunya, dikasih sarung tangan, dikasih kacamata gitu ya. Tetap aja nggak mau dipakai, susah Pak makainya, males, nggak patuh. Itu penyebab dasar. Kalau nggak langsung, apa penyebabnya? Pekerjaan, faktor pribadi. Faktor pekerjaan maksudnya ada pekerjaan tertentu yang memang berisiko tinggi. Atau faktor pribadi. Merasa kita selalu ya nggak nyaman. Udah dikasih sarananya, udah ada jembatan penyeberangan, udah dikasih kacamata semua lengkap, helm dan sebagainya. Tapi faktor pribadi kita nggak suka makainya. Penyebab nggak langsung. Penyebab langsung, ini tindakan tidak aman. Mengerjakannya nggak aman. Waktu kita mengerjakan las, nggak pakai alat-alat tadi, kita ngerjainnya nggak aman, lagi terlalu dekat mata, atau jauh gitu ya. Kondisi tidak aman, kondisinya kita bekerja, suasananya nggak nyaman, ribut dan sebagainya. Misalnya kita kerja di suara bisingnya kencang, tapi kita nggak pakai alat untuk penutup telinga, kondisinya nggak aman. Kemudian terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu bisa karena kontak dengan bahaya, kita ditabrak, kita ketimpa jatuh gitu ya, atau kita terkena alat, atau karena kegagalan fungsi. Kita bekerja satu gitu ya, alatnya nggak berfungsi dengan baik sehingga terjadi kecelakaan. Pernah kejadian ada refinery gula ya di Jawa Tengah, itu kan mesti dibersihin dalamnya. Jadi orang bersihin dalamnya, di situ ada alat untuk untuk kalau ada orang dalam itu ada lampu rotate-nya gitu ya, menyatakan warna merah itu muter, ada orang dalam, nggak muter. Tiba-tiba orang hidupin, dimasukkan uap panas, selesai orang di dalam. Nggak berfungsi, kondisi tidak aman. Kegagalan fungsi. Kerugian yang terjadi kalau kecelakaan apa? Banyak. Cedera lah, mulai dari cacat sampai meninggal. Mesin rusak lah, gitu ya. Material rusak lah, atau bahkan lingkungan tercemar. Nanti kita akan bahas lebih detail ya, penyebab ini, supply chain-nya akan kita bahas di berikutnya nanti lebih detail. Ini hanya kenal dulu di awal. Nah, ada teori menyatakan iceberg theories. Jadi kalau kita ada kecelakaan, kerugiannya itu mungkin kelihatannya kecil, tapi di bawah gitu ya, gunung esnya di bawah itu gede. Contoh gini, kita kecelakaan, biaya langsungnya apa? Mungkin cuma 1 juta kan? Wah, kita jalan terus kita itu ketimpa sesuatu gitu, atau kesenggol truk karena kita jalan nggak benar. Berobatnya berapa? Oh, cuma 1 juta. Berobat ke apa? Atau ditanggung asuransi, habis berapa? 1 juta. Tapi biaya nggak langsungnya coba. Mobil tadi nabrak rusak, mesti masuk bengkel diperbaiki. Alat las kita rusak misalnya. Produknya rusak. Setelah nabrak kita ternyata terguling, dia bawa materialnya tumpah. Atau gara-gara itu berhenti dulu produksi. Wah, ada kecelakaan nih, berhenti dulu ya, berhenti setengah hari. Nggak berproduksi. Biaya administrasi, pengeluaran sarana darurat dan sebagainya ya, ngirim ambulans, bla bla sebagainya. Itu ada biaya nggak langsung. Ada lagi mesti investigasi kan. Oh, kirimkan tim untuk investigasi, kan itu mesti dibayar. Orang yang nggak kerja digaji tapi nggak kerja. Tambah pengawas gitu ya, tambah yang lain dan sebagainya. Jadi belum lagi bisnis buruk, misalnya nama bisnisnya, misalnya meninggal ya santapan bagi wartawan kan, masuk koran, masukin kepolisian, bla bla, wah nama rusak. Jadi kecelakaan itu kelihatannya kecil, tapi hati-hati impact-nya, gunung es yang di bawahnya itu banyak sekali. Jadi harus hati-hati. Itu sebabnya perlunya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bagaimana upaya Bapak Ibu, kalau kita bekerja, bagaimana kita mencegah supaya nggak terjadi kecelakaan? Kita harus identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Kita harus, kalau kita bekerja, yang harus kita perhatikan adalah kita pantau kondisi tidak aman ada nggak, tindakan tidak aman ada nggak, kondisi tidak aman misalnya, wah di sini AC-nya nggak hidup,
padahal apa ya, kipasnya nggak ada dan ruang saluran pertukaran udara nggak ada, kondisi nggak aman berarti ya. Atau wah ini jalannya nggak ada zebra cross-nya, nggak ada yellow line-nya, nggak ada green line-nya, padahal di depan itu truk bolak-balik. Wah di sini itu konstruksi di atas itu banyak berjatuhan alat-alat material ke bawah, kondisi tidak aman, harus dianalisa. Yang kedua, tindakan pantau, tindakan tidak. Ini tindakan kita. Udah tahu barang-barang berjatuh dari, udah tahu nggak ada, dipaksain. Jadi identifikasi pertama upaya pencegahan dan pencegahan gitu ya. Kalau kerja itu mengatur pakai ini, apa tujuan sekarang gunakan pelatih dan konsultan. Pelatihan pendidikan belum tahu ya, konseling kalau yang personal. Saya gimana saja pakai nyaman rasa. Ini perlu konsultan. Yang dengan sebuah orang, oh gimana kayak konsi ini orang tuh nggak pakai apa-apa, pakai dia tertutupnya jaring yang begitu ketat sehingga kalau jatuh nggak pernah nyampe ke bawah. Pengembangan ya. Langkah ketiga mencegah kerja adalah sistem manajemen. Dibuat prosedurnya, dibuat aturannya. Kalau bekerja, SO-nya kalau kita pakai helm harus pakai ini. Ini aturannya. Ya. Kemudian sarana dan prasarana. Contoh kalau tukang ke tempat potong bahaya jangan kepotong. Lakukan apa? Sedianya ya. Dipasang adisnya tangan gitu ya. Sarana prasarana. Perangan jembatan pembuat zebra crossing. Itu manajemen. Ada penghargaan kalau zero accident misalnya orang baik gitu, maka diberi penghargaan. Kalau nggak kasih sayang oleh kali, nggak pakai helm itu ketahuan gede. Gitu. Kenapa? Kali ketahuan rokok itu kalau di rig gitu ya, lepas pantai ketahuan sedikit. Jadi ketiga dia dan pengendalian kerja dan pengawasan ke manajemen. Ketiga ini harus dilakukan untuk memastikan kecelakaan tidak. Oke. Yang untuk reward ya, apakah kita men-reward itu tidak terjadi kecelakaan sehingga karyawan itu bisa mendapat reward sekian rupiah gitu. Gitu Pak. Apakah kita mendapatkan itu nanti di sini? Terima kasih Pak. Nah, itu gini Pak. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi ada perusahaan langsung beri ke uang, ada apa dan sebagainya. Itu contoh, saya punya saudara dekat yang kerjanya di rig, dia di antara lepas pantai untuk gas ya, antara Kalimantan dengan Sulawesi, lautnya pas di tengah itu. Mereka aturannya ketat sekali karena gas. Karena kalau gas itu apalagi lepas pantai ya, ada sedikit percikan api itu meledak tuh. Jadi ketat sekali. Jadi dia ada namanya itu nyebutnya whistleblower. Orang itu kalau menemukan kesalahan orang lain dan terbukti dia dapat reward, dapat uang. Yang itu dapat sanksi. Nah, gitu. Ada seperti itu. Ada juga dia memakaikannya ke dalam bentuk reward gitu, tapi reward itu misalnya berupa penghargaan. Berapa banyak menemukan sesuatu penyimpangan yang dikumpul, kemudian setelah itu akan menjadi kepilih menjadi karyawan terbaik, tim terbaik dan sebagainya. Nah, gitu. Ada juga yang bentuknya kalau ada seperti itu kerugian potong gaji. Ada juga lebih baik yang namanya itu nggak bisa tentukan harus uang atau apa, tergantung perusahaan ingin membuatnya apa. Nah, gitu. Contoh lagi misalnya yang tempat saya diri tadi itu, tempat teman tadi itu kalau dia itu setiap per berapa lama ada yang namanya zero accident. Selalu kan dia slogannya zero accident. Kalau benar zero accident itu maka seluruh karyawan mulai dari yang paling bawah sampai yang atas itu dapat reward. Nah, gitu. Dia pernah sekali itu tahun berapa gitu ya, dia dapat reward itu dapatnya TV waktu itu lagi ngetop-ngetopnya TV 29 inch yang masih tebel ya, yang masih cuk gitu. Nah, itu waktu itu lagi top-topnya dia dapat itu. Jadi semua tim yang dapat TV 29 inch. Kenapa? Selama 1 tahun zero accident. Jadi penghargaan ke semua tim. Jadi saya mau bilang gini, tidak ada aturan yang baku. Itu aturan tergantung perusahaan, tergantung culture-nya, tergantung budayanya, tergantung juga kesanggupan manajemen dan tergantung visi misi perusahaan. Ya, ada yang bisa seperti dibuat jadi uang apa dan sebagainya, silakan, nggak masalah ya. Tapi ada juga yang lain, bebas, nggak ada aturan yang mengatur tentang itu. Gitu kira-kira ya. Oke, saya lihat lagi ada chat box nih satu. Nah. Izin bertanya Pak, apabila ada kecelakaan kerja yang masuk dalam kategori fatality atau penyebab kematian,
Apakah ada kompensasi dari perusahaan dan berapa bagusnya Pak? Karena tidaknya perusahaan. Nah, kalau ini itu tergantung dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kalau punya serikat pekerja itu kan ada ya, kalau meninggal, kalau cacat ada hitungannya gitu ya. Di luar itu tentu ada kebijakan. Contoh misalnya gini, waktu kejadian saya bilang tadi di Jawa Tengah meninggal karena kesiram uap panas di refinery gula. Maka itu kan yang meninggal kan dapat ada ketentuan, ada hitungannya dari peraturan perjanjian kerja bersama PKB karena serikat pekerja di sana ya. Tapi setelah itu karena kesalahan dari manajemen datang memberikan uang buka lagi, ada tambahan lagi dari manajemen. Ya. Jadi aturannya, angkanya adalah sesuai dengan di peraturan perusahaan atau PKB yang memang sudah ada gitu ya. Plus yang lain tentu tergantung kebijakan perusahaan. Gitu kira-kira. Jadi nggak ada baku harus berapa gitu, tapi yang ketentuan yang baku itu undang-undangnya ada. Kalau meninggal harus gimana, berapa dan sebagainya. Ada juga perusahaan yang buat di peraturan PKB-nya atau PP-nya itu adalah kalau kecelakaan itu selain dipensiunkan, pensiun karena meninggal, juga misalnya anak-anaknya yang paling besar itu akan dipekerjakan di perusahaan tersebut. Itu ada ketentuan tuh. Bisa dibuat. Ada perusahaan yang gitu. Atau perusahaan akan menanggung kehidupan keluarganya selama 1 tahun. Atau anaknya akan ditanggung sekolahnya sampai misalnya perguruan tinggi dan sebagainya. Itu tergantung. Nggak ada aturan yang baku. Tapi kalau angka rupiah, kalau orang meninggal itu ada aturannya. Itu ngikutin aturan. Dan semuanya tergantung di aturan dan polisi perusahaan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Saya lanjut berikutnya. Oke. Saya lanjut ke bahaya K3. Kalau kita lihat bahaya K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu ada beberapa. Dan ini saya sekilas saja ya, karena ini akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya nanti. Di pertemuan berikutnya akan dibahas lagi, di pertemuan besok akan dibahas lagi ini bahaya K3. Tapi sekedar ya, kalau pengertiannya bahaya K3 itu adalah semua sumber, bahaya K3 itu adalah semua sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Penyakit sumbernya ini di peran Bapak Ibu ya, muncul K3 apa? Yang biasanya lalai sebagainya. Yang ketiga materi bahannya, bahan bakunya, bahan kimia dan sebagainya. Yang keempat metodenya salah. Yang keempat lingkungan. Jadi 5 lingkungan. Jadi ada 5 sumber 3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Manusia, mesin, material, metode dan lingkungan. Kemudian jenisnya ada tindakan dan ada kondisi ya. Tindakan yang tadi saya bilang ya, tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman ya. Tindakan yang kita lakukan salah gitu ya, kondisi keadaannya. Faktornya ada biologi, misalnya bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya, akan dibahas lagi nanti di industrial hygiene ya, lebih dalam. Kemudian faktor kedua kimia, ini pasti gas, uap, debu, racun, dan sebagainya, radioaktif. Fisik, mekanik, itu ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan berat, kebisingan, suhu, gitu ya, cahaya. Kemudian faktor lain biomekanik, gerakan berulang ya. Kalau gerakan kita banyak berulang, maka itu bisa menyebabkan cedera fisik. Misalnya contoh, kerjaan kita setiap hari menerima telepon, menerima komplain, tapi kita pakai handset telepon, ditempel di sini, itu kan rusak nih postur tubuh karena tiap hari. Maka kalau begitu, kalau kita cari telepon harus pakai apa? Pakai headset, taruh di sini, nggak perlu bergerak tangan, dan postur kita akan bagus. Itu namanya biomekanik. Atau psikologi sosial, stres, pelecehan, pengucilan, emosi, dan sebagainya. Jadi faktor bahaya K3 itu ada 5, biologi, kimia, fisik, mekanik, biomekanik, dan psikologi sosial. Ini bahaya K3. Besok akan kita bahas lebih dalam satu persatu ini. Gitu. Kemudian resiko, ini juga akan kita pelajari nanti ya. Ini kita akan pelajari nanti di siang juga akan kita pelajari. Tapi sekedar ini hanya kenalan dulu. Nanti risiko apa? Itu adalah kerugian yang potensi berbahaya masa akan datang pastinya. Bisa kalah pengkram. Kemudian penilaian kategori, penilaian dan kategori per frekuensi banyak dan parah banyaknya terjadi dengan parahnya hasilnya termasuk ya. Misalnya ini jarak sedang
serikat kepala aja. Misalnya gini, sangat ringan, kedilisan alur sedikit kali sangat ringan. Kemudian seringan, kenaget, nah itu tinggi. Kan sering berat, kenaget mati. Lalu kena gitu berarti itu jadi, sering sedang, sering tetapi sedang tinggi dan seterusnya. Itu maksudnya. Nanti kita pelajari siang nanti lebih dalam gitu ya. Risiko itu yang potensi bisa terjadi bisa terjadi karena suatu. Risiko ada di mana itu kalian senyap potensi ikan parah kalau terjadi. Nah, berikutnya aturan terkait dengan K3 ya. Aturan apa sih yang terkait juga? Aturan pertama pasti yang saya bilang tadi. Undang-Undang Nomor 1970 tentang keselamatan kerja. Tiap kesehatan kerja itu basarnya adalah 1 tahun 70. Makanya ini pasti uji selalu ditanya. Karena yang mendapatkan undang-undang 1 tahun 7 tentang keselamatan kerja. Jadi misalnya apabila ada tenaga kerja yang ada di tempat kerja, ini yang diatur. Yang kedua, aturannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sekarang sudah diganti menjadi Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian diganti lagi dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Desember kemarin, dan paling baru diterbitkan kan menjadi Undang-Undang penerbitan Perpu tersebut Undang-Undang Nomor 23 kalau nggak salah ya. 23 atau 26 itu tahun 2023 itu yang paling baru. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya undang-undang yang dasar hukumnya untuk K3 adalah Permenaker Nomor 4, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 87 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3. Ini setiap perusahaan kan pasti punya P2K3 ya. Ini yang tadi saya bilang kalau Kemenaker ini harus jadi sekretaris, dia harus posisinya sekretaris di P2K3 ini. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemenaker Nomor Tahun 1987. Ini mengatakan tempat di mana pengusaha-pengurus memperjalankan HB2 tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang, nggak nyampe 100 sih, tetapi menggunakan bahan proses atau instalasi yang memiliki risiko. Masuk ada P2K3. Pembangkit listrik, rantai, kimia, karyawannya udah nomor P2K3. Kenapa? Instalasinya ada kok besar, jumlah orang karyawan banknya cuma 99 orang. Satu, dan yang kedua tidak ada risiko karena di kemenangan. Gamen 2011 nilai ambang fisika kinerja. Nanti kita akan haji dati ya. Kan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 1405 tahun 2000 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Persyaratan lingkungan perkantoran adalah Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentang perlindungan dan pengelolaan terhadap dasar-dasar undang-undang yang dipakai kalau kita berbicara tentang K3. Itu Bapak Ibu ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian Permenaker Nomor 487, Permenaker 13 2011, Permenkes 1405, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, tujuan K3 apa sih? Katanya ada 3 tujuannya. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya, tentang keselamatan kerja. Yang pertama tujuannya